Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mundika Putri dengan NIM 2101048, moderator dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi dari ginjal. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu APT Mira Febriani, MSc, yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk menjelaskan materi ini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1, ada Adrian Samosir, Caroline Meriza, Muhammad Abdul Aziz, Nuraini, Oktaviani Afrina, Putri Zamzam, Regina Sabella Dianda, Siti Aisyah, dan Sri Mudrika Putri. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ginjal. Ginjal itu berjumlah 2 buah, beratnya sama dengan 125 sampai 170 gram pada laki-laki, 115 sampai 155 gram pada perempuan, dan panjangnya 5 sampai 7,5 cm dengan tebal 2,5 sampai 3 cm. Letak retroperitoneal sebelah dorsal cavum abdominale, ginjal kiri bagian atas V lumbal 1, bagian bawah V lumbal 4. Pada posisi berdiri, letak ginjal kanan lebih rendah. Lalu saya akan menjelaskan tentang anatomi ginjal. Ginjal itu dilapisi, yang bagian luar ada kapsula adiposa, yang bagian dalam ada kapsula renalis. Struktur ginjal itu bila dibuat irisan memanjang dari medial ke lateral, tampak 2 bagian korteks sebelah luar dan medula sebelah dalam. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai anatomi. Anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup. Anatomi yang kita pelajari saat ini adalah anatomi yang berperan penting dalam sistem ekskresi. Ada yang tahu? Yah, benar, anatomi ginjal. Anatomi ginjal ini tersusun atas namanya medula dan korteks. Korteks ini pada ginjal memiliki fungsi melindungi bagian dalam ginjal, tempat tinggal glomerulus dan tubulus. Korteks ini tampak agak pucat. Di dalamnya terdapat corpusculi renalis, tubuli contorti, dan permulaan tubulus collectus. Baiklah, yang kedua adalah medula, jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Medula ini terdiri dari bangunan yang terbentuk piramid yang disebut dengan piramid renalis. Ujung piramid akan menjadi calyx minor, dan beberapa calyx minor akan bergabung menjadi calyx major. Beberapa calyx major bergabung menjadi pelvis renalis dan berlanjut sebagai ureter. Baiklah, yang selanjutnya vaskularisasi ginjal. Price 1995 menyatakan arteri renalis yang dicabangkan dari aorta abdominalis kira-kira tinggi vertebrata lumbalis 2. Vena renalis ini menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Saat ini arteri renalis masuk ke dalam hilus. Arteri tersebut bercabang menjadi arteri interlobaris yang berjalan di antara piramid selanjutnya yang membentuk arteri arcuata, kemudian membentuk arteriola interlobularis yang tersusun paralel dalam korteks. Arteri interlobaris ini kemudian membentuk anteriola efferent pada glomerulus. Glomeruli bersatu membentuk arteriola afferent yang kemudian bercabang membentuk sistem portal kapiler yang mengelilingi tubulus, dan ini disebut dengan kapiler peritubular. Darah yang mengalir melalui sistem portal ini akan dialirkan ke dalam jalinan vena selanjutnya menuju vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobaris, dan vena renalis untuk akhirnya mencapai vena cava inferior. Ginjal dilalui oleh sekitar 1200 ml darah per menit, suatu volume yang sama dengan 20-20% curah jantung 5000 ml per menit. Lebih dari 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya akan dialirkan ke medula. Sifat khusus aliran darah ginjal adalah otorugasi. Aliran darah melalui ginjal anterior afferent mempunyai kapasitas intrinsik
yang dapat merubah resistensi yang sebagai respon terhadap perubahan tekanan darah arteri. Dengan demikian, mempertahankan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus tetap konstan. Baiklah, menurut umum vaskularisasi ini yaitu arteriole eferen menuju kapsula Bowmani dan bercabang-cabang berupa kapiler. Kapiler ini bersatu menjadi arteriole eferen. Kapiler pada kapsula Bowmani disebut glomerulus, sedangkan arteri eferen membentuk anyaman pembuluh darah pada tubulus contortus dan tubulus Henle. Sebagian memberi cabang ke pelvis renalis yang disebut dengan arekta. Arekta memvaskularisasi tubulus Henle dan tubulus collectivus membentuk anyaman pembuluh darah menjadi rekta. Saya Nur Aini, terima kasih. Baiklah, selanjutnya vaskularisasi ginjal. Vaskularisasi ginjal berasal dari arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis di distal arteri mesenterica superior. Arteri renalis masuk ke dalam hilus renalis bersama dengan vena, ureter, pembuluh limfe, dan nervus, kemudian bercabang menjadi arteri interlobaris. Memasuki struktur yang lebih kecil, arteri interlobaris ini berubah menjadi arteri interlobularis, lalu akhirnya menjadi arteriola eferen yang menyusun glomerulus. Rumus ini bercabang 5. Arteri segmentalis yang memvaskularisasi suatu segmen ginjal. Arteri segmentalis membercabang arteri interlobaris dan memberi cabang arteri arcuata. Arteri arcuata membercabang dalam korteks ginjal disebut arteri interlobaris. Arteri interlobaris bercabang-cabang menjadi arteriola eferen. Baiklah, selanjutnya nefron. Secara mikroskopis, ginjal terdiri dari nefron berjumlah kurang lebih 2,4 juta. Nefron terdiri dari glomerulus di mana menjadi proses filtrasi, tubulus di mana cairan filtrasi diubah menjadi urin. Secara morfologis ada dua macam, yaitu nefron kortikal dan nefron juxtamedulari. Nefron kortikal terdapat di 2/3 bagian dari korteks. 85% jumlah nefron mempunyai loop Henle pendek dikelilingi kapiler tersebut peritubular kapiler. Nefron juxtamedulari dekat di arah medula. Kurang lebih 15% dari nefron. Glomerulus lebih besar, loop Henle lebih panjang dikelilingi kapiler peritubulus disebut vesa recta. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya glomerulus. Arteri renalis memvaskularisasi ginjal setelah bercabang-cabang, akhirnya menuju masing-masing nefron dalam bentuk arteriol aferen, dan memasuki tubulus yang mengalami invagensesi yang disebut kapsula Bowmani dan membentuk kapiler. Kapsula Bowmani dan kapiler ini disebut glomerulus. Kapiler ini meninggalkan glomerulus dan membentuk arteriol eferen. Arteriol eferen ini akan membentuk kapiler yang mengelilingi tubulus. Baiklah, selanjutnya tubulus ginjal. Setelah mengalami filtrasi, cairan akan ditampung dan mengalami berbagai proses di tubulus ginjal. Di dalam tubulus ginjal, terdapat tubulus proksimal yang menampung hasil filtrasi glomerulus. Berkelok-kelok disebut tubulus contortus proximalis. Loop of Henle, kelanjutan tubulus proximalis tidak berkelok yang terdiri dari pars descendens dibagi menjadi bagian tebal dan tipis, pars ascendens dibagi dua bagian tebal dan tipis, ansa Henle pertemuan pars ascendens dan pars descendens berupa lengkungan. Di dalam tubulus ginjal terdapat tubulus distalis, berkelok-kelok dan berakhir menjadi tubulus arcuatus yang bermuara ke dalam tubulus collectivus, bergabung menjadi ductus papillaris Berini dan menjadi calyx minor. Apparatus justaglomerulus merupakan sel ginjal yang menghasilkan renin. Sel ini terdapat pada epitel tunik, media arteriole aferen, dan tempat arteriole ini memasuki glomerulus. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian ada fisiologi ginjal. Fungsi ginjal ini mengendalikan keseimbangan dengan cara mengatur keseimbangan air dalam tubuh, mengatur keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan asam basah, turut mengatur tekanan darah, dan sebagai erythropoietic system.
fisiologi ginjal ini mempunyai mekanisme sebagai dasar fungsi ginjal. Pada dasarnya, fungsi utama dari ginjal ini itu membersihkan plasma darah dari zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh dengan cara filtrasi atau penyaringan, kemudian ada reabsorpsi, sekresi, dan sintesa. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses filtrasi dan reabsorpsi. Yang pertama, proses filtrasi. Proses filtrasi ini secara sederhananya dapat dikatakan dengan proses penyaringan pada ginjal untuk menyaring zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Kemudian pada proses filtrasi ini itu terjadi tepatnya di glomerulus, kemudian melalui 3 lapisan sel. Untuk yang lapisan yang pertama yaitu lapisan endotel kapiler, kemudian lapisan kedua membran basalis, dan lapisan ketiga adalah lapisan epitel kapsula Bowman. Pada proses filtrasi ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada 9 faktor. Yang pertama yaitu aliran darah ke ginjal, kemudian konstriksi arterial aferen dan konstriksi arterial eferen, lalu rangsangan simpatik, kemudian juga disebabkan oleh tekanan darah dan tekanan intrakapsuler, lalu konsentrasi protein plasma dan luas protein plasma, serta permeabilitas membran. Nah, untuk yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi ini secara sederhananya dapat kita simpulkan sebagai proses penyerapan kembali zat-zat yang telah disaring pada proses filtrasi tadi, sehingga zat-zat ini dapat digunakan oleh tubuh. Kemudian untuk mekanismenya itu terbagi menjadi 2, yaitu transport aktif dan transport pasif. Untuk transport aktif ini membutuhkan carrier dan energi, karena pada transport aktif ini itu akan terjadi melawan gradien, sehingga untuk memudahkannya itu diperlukan carrier. Kemudian untuk transport pasif itu memerlukan gradien kadar, kemudian gradien listrik. Dan untuk zat-zat yang direabsorpsi pada fase ini adalah glukosa, asam amino, ion natrium, dan ion kalium. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu reabsorpsi dan sekresi pada berbagai lumen tubuli. Yang pertama yaitu ada tubulus proximalis. Terdapat glukosa, asam amino, dan protein 100% direabsorpsi. Yang kedua ada air Na+, Cl-, K+, 80% direabsorpsi. Yang kedua ada pars descendens lobe Henle, sangat permeabel. Yang ketiga ada pars ascendens, tidak permeabel terhadap air, dapat reabsorpsi aktif Na+ dan Cl-. Yang ketiga ada tubulus distalis, yaitu permeabilitas air tergantung ADH. Yang kedua ada Na+, Cl-, reabsorpsi aktif. Yang terakhir yaitu sekresi H+, K+, dan NH3-. Selanjutnya yaitu transport ion-ion pada tubuli. Yang pertama yaitu Cl-, reabsorpsi pada lobe Henle tebal, tubulus proximalis. Yang kedua ada K+, disekresi pada tubulus distal. Yang ketiga ada HCO3-, direabsorpsi dalam bentuk CO2. Sebagian kecil dalam bentuk HCO3-. Selanjutnya ada H+, disekresikan aktif pada tubulus proximalis back distal. Selanjutnya urea difiltrasi sempurna, direabsorpsi 40-50%. Selanjutnya ada kreatinin, yaitu difiltrasi sempurna, tidak direabsorpsi, disekresi di tubulus proximalis. Dan yang terakhir yaitu inulin, tidak disekresi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.